Untuk indukan yang ini kemarin bertelur sekitar 11 butir teman-teman, dan ini tersisa 1 butir. Artinya dengan metode pengeraman seperti ini boleh dikatakan 99% ya berhasil. Sedangkan untuk indukan yang ini kemarin dia hanya bertelur sekitar 6 butir teman-teman, dan ini sudah menetas 5 butir, berarti masih tersisa 1 butir. Nah, tapi yang ada di petarangan ini sisanya kita lihat tinggal 3 butir. Nah, artinya yang 2 butir itu dari mana? Jadi yang 2 butir ini adalah titipan ya teman-teman, dari hasil salah satu indukan kami juga yang memang mengalami stres. Jadi sudah bertelur tapi tidak mau mengerami. Itu biasanya sering kali terjadi ya teman-teman. Dan pada akhirnya saya titipkan ke indukan yang ini. Dan ternyata juga belum menetas. Tapi boleh disimpulkan bahwa hasil dari indukan yang ini itu boleh dikatakan 99% juga ya teman-teman, karena dari 6, 5 berhasil menetas dan 1 tidak menetas. Artinya sama dengan yang tadi, 11 butir menetas 10 butir. Nah, ini ada satu lagi indukan yang bertelurnya kemarin bersamaan dengan indukan yang 2 tadi teman-teman. Dan ini lebih sedikit, jumlah telurnya kemarin hanya 5, tapi yang berhasil menetas 4 butir. Artinya sama-sama tersisa 1 butir. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dan apa yang saya lakukan sehingga kita bisa menetaskan telur dengan menggunakan indukan dengan persentase menetas itu boleh dikatakan 99%. Dan kemudian berapa harga DOC di bawah usia 1 minggu ketika kita mau langsung menjualnya? Ikuti selengkapnya setelah yang satu ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak ayam kampung. Kali ini kita akan membahas 2 tema sekaligus. Yang pertama adalah bagaimana supaya indukan ayam kita berhasil menetaskan telur secara sempurna, atau boleh dikatakan 99% berhasil menetas. Dan kemudian untuk yang kedua nanti kita akan bahas juga mengenai harga DOC di bawah usia 1 minggu untuk DOC jenis silangan Bangkok teman-teman. Kita mulai dari tema yang pertama. Agar indukan ini berhasil menetaskan telur-telur hasil produksinya dengan sempurna, maka langkah pertama yang teman-teman harus pahami adalah lokasi petarangan atau tempat untuk mereka bertelur. Lokasi petarangan atau tempat petarangan itu wajib di lokasi yang memang tidak cenderung lembab, tetapi juga tidak terlalu panas. Karena diletakkan di tempat yang terlalu panas juga berisiko, dan sebaliknya di tempat yang terlalu lembab juga sangat berisiko. Maka sebaiknya teman-teman tempatkan petarangan ini di tempat yang memiliki suhu yang ideal. Nah, jadi jangan di tempat yang lembab, tapi jangan juga di tempat yang terlalu terbuka. Karena kalau terlalu terbuka nanti akan ada sengatan matahari secara langsung yang justru nanti akan membuat masalah ya, atau menghambat proses penetasan dari telur yang kita tetaskan. Sengaja saya menggunakan 2 versi. Versi yang pertama adalah indukan yang ini saya tempatkan di luar kandang. Tetapi meskipun saya letakkan atau tempatkan di luar area kandang, tapi telur-telur yang akan diengerami nanti tetap akan aman dan nyaman. Kenapa? Karena ini saya masukkan ke dalam kandang box teman-teman, kandang pembesaran yang belum saya gunakan, sehingga saya manfaatkan untuk saya buat petarangan untuk indukan ini mengeram. Dan saya pastikan suhunya pasti sangat ideal. Yang pertama karena meskipun di luar, tetapi saya gunakan tempatnya ini tidak langsung menyentuh pada tanah, dan juga tidak terkena air hujan, sehingga jauh dari kelembapan teman-teman. Karena ini saya masukkan di kandang box atau kandang pembesaran yang belum saya gunakan. Nah, itu yang versi pertama. Kemudian versi kedua,
Tempat petarangannya ini masih dalam satu area kandang, artinya secara atap jelas tertutup, tetapi perbedaannya jika yang tadi itu tidak langsung menyentuh ke tanah, sedangkan yang ini langsung menyentuh ke tanah. Tetapi alasnya saya buat setebal mungkin menggunakan kelaras pisang yang memang sudah kering, ya. Nah, hasil dari penetasan menggunakan petarangan seperti ini juga alhamdulillah maksimal. Seperti yang sudah saya sampaikan pada cuplikan video tadi, bahwa ini kemarin bertelur sekitar 6 butir. Faktanya ini menetas 5 butir. Artinya 1 butir gagal menetas. Dan ini sudah bisa dibilang 99% ya teman-teman berhasil. Karena meskipun saya letakkan petarangan ini langsung di atas tanah, ya, tidak saya panggung, tetapi tanah ini adalah tanah yang cenderung kering. Karena memang ini berada di dalam kandang, ya, sebuah ruangan yang memang teratap dengan seng, sehingga bebas dari yang namanya air hujan. Pokoknya intinya petarangan itu silahkan tempatkan di posisi yang memang secara suhu itu bisa menghasilkan suhu yang ideal. Jadi perlakuannya itu sama dengan menggunakan mesin tetas, karena mesin tetas itu hanya meniru kebiasaan daripada bagaimana cara ayam ini menetaskan telur, ya. Kemudian karena sekarang udah zaman canggih sehingga diganti dengan menggunakan mesin. Jadi mesin itu meniru hasil daripada indukan. Tema yang pertama cukup, kita lanjut ke tema kedua, yaitu berapa harga DOC yang usianya baru 1 minggu ke bawah teman-teman. Jadi untuk harga DOC usia 1 minggu ke bawah biasa saya jual dengan harga 18.000 saja. Paling mahal 20.000. Kok mahal sekali? Tentu karena memang ini bukan ayam kampung biasa, tetapi ayam kampung silangan Bangkok, sehingga harganya tentu saja berbeda. Karena dari segi pertumbuhan itu jelas sangat-sangat berbeda teman-teman. Kalau ayam kampung biasa mungkin harganya masih kisaran 10.000, 12.000. Tetapi percayalah teman-teman, jika kita kalkulasi, meskipun harga DOC-nya itu jauh lebih mahal, tapi nanti masa panen kita itu jauh lebih cepat, ya. Itu yang sudah saya alami. Nah, karena masa panennya lebih cepat dengan bobot yang lebih maksimal, itu artinya secara hitung-hitungan sudah sangat-sangat cukup untuk menutupi harga awalnya yang tadinya ketika kita beli ayam kampung biasa mungkin hanya 10.000 atau 12.000, tapi kita beli DOC jenis ini 20.000, nanti selisih 8.000 atau 6.000 kita tutup dari hasil penjualan saja sudah sangat turah atau lebih teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.